Gereja Katolik dikenal sebagai gereja yang sangat konservatif. Gereja yang sangat konservatif adalah gereja yang senantiasa memelihara dan mempertahankan nilai-nilai tradisional. Namun sesungguhnya gereja Katolik bukanlah gereja yang anti-modernitas. Gereja Katolik senantiasa melakukan pembaharuan atau adaptasi mengikuti zaman agar ajarannya tetap relevan dengan kehidupan umat sehari-hari. Meski adaptasi terhadap modernitas dipandang perlu, Gereja Katolik juga memandang pentingnya memegang prinsip kehati-hatian dan keselektifan dalam melakukan adaptasi tersebut. Sebab jika tidak, maka hasil adaptasi yang dilakukan akan dapat berbenturan dengan nilai-nilai tradisional yang sudah dipertahankan sepanjang sejarah gereja. Mau tahu apa saja pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan Gereja Katolik untuk beradaptasi dengan zaman modern? Ikuti videonya. Dilansir dari berbagai sumber, ini dia 3 pembaharuan yang dilakukan oleh Gereja Katolik agar iman Katolik tetap relevan dengan kehidupan umat sehari-hari. Pembaharuan pertama, pembaharuan liturgi. Liturgi dalam Gereja Katolik adalah upacara perayaan iman. Perayaan Misa Kudus, di mana sakramen Ekaristi juga dirayakan, adalah salah satu contoh liturgi dalam Gereja Katolik. Secara umum, liturgi juga disebut sebagai ibadah. Banyak pihak yang mengkritik bahwa ibadat umat Katolik membosankan, kering, dan tidak menarik. Tapi ketahuilah, untuk menghilangkan kesan tidak menarik itu, Gereja Katolik senantiasa melakukan pengembangan dan pembaharuan. Dalam melakukan pembaharuan ini, gereja senantiasa berpegang pada prinsip bahwa tujuan pembaharuan liturgi adalah untuk memperdalam pengalaman rohani dan spiritual umat, serta membuat liturgi tersebut lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Salah satu contoh pembaharuan dalam liturgi Katolik adalah adaptasi bahasa. Sebelum Konsili Vatikan II, bahasa resmi liturgi adalah bahasa Latin. Akan tetapi, setelah Konsili Vatikan II, bahasa misa diterjemahkan ke dalam bahasa lokal. Pengadaptasian bahasa lokal ini bertujuan tidak hanya untuk memperkuat partisipasi umat dalam perayaan Ekaristi, mempermudah umat memahami ajaran Katolik, tetapi juga untuk membuat Ekaristi tetap relevan dengan kehidupan umat beriman. Contoh lain pembaharuan liturgi dalam Gereja Katolik adalah inkulturasi. Inkulturasi dalam Gereja Katolik adalah proses penyesuaian atau pengintegrasian budaya lokal terhadap ajaran dan praktek gereja. Inkulturasi dalam Gereja Katolik tidak dimaksudkan untuk menggeser ajaran gereja dengan budaya lokal, tetapi bertujuan untuk membuat liturgi lebih hidup, lebih relevan, lebih bermakna, dan lebih meningkatkan rasa memiliki umat terhadap gereja. Bagaimana tidak misalnya orang Batak, orang Cina, Jawa, NTT, Papua, dan orang Sunda, dan sebagainya tidak merasa bangga bila elemen budaya mereka digunakan sebagai salah satu elemen dalam perayaan misa atau menjadi salah satu elemen dari arsitektur gereja. Tidak hanya merasa bangga tentunya, tetapi rasa memiliki terhadap gereja pun akan semakin kuat dengan adanya inkulturasi ini. Selain penggunaan bahasa lokal, praktek inkulturasi dalam Gereja Katolik dapat juga terlihat dari beberapa aspek lainnya. Misalnya, penggunaan musik lokal untuk mengiringi lagu-lagu misa, dekorasi khas dari sebuah daerah untuk menghias altar, tata ruang dan arsitektur gereja yang berbasis budaya lokal, penggunaan gerak dan tari lokal dalam perayaan misa, dan lain sebagainya. Pembaharuan kedua, pembaharuan dalam pendidikan iman. Pada dasarnya, pendidikan atau edukasi iman Katolik bertujuan untuk membantu umat lebih memahami ajaran gereja dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Ada banyak cara yang digunakan Gereja Katolik untuk mengedukasi umatnya tentang iman yang benar. Salah satunya adalah katekese. Katekese Katolik adalah proses edukasi iman yang berkesinambungan, sistematis, dan terorganisir. Adapun tujuan dasar dari katekese Katolik antara lain adalah membantu umat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran gereja dalam kehidupan sehari-hari, membangun relasi yang harmonis antara umat dengan Tuhan, meningkatkan partisipasi aktif umat dalam gereja dan masyarakat, membangun keluarga yang kuat dan beriman, serta membantu umat menghadapi tantangan zaman kontemporer. Apakah Gereja Katolik melakukan pembaharuan dalam katekese? Tentu saja iya. Untuk merespons tantangan modernitas yang membawa perubahan pada umat, Gereja Katolik senantiasa melakukan pembaharuan katekese.
Konsili Vatikan II merupakan faktor signifikan yang memberi pengaruh besar kepada pembaharuan katekese. Sejak Konsili Vatikan II, katekese Katolik menjadi proses pengajaran iman yang dinamis dan terus berkembang, menyesuaikan diri dengan konteks zaman dan kebutuhan umat. Pembaharuan katekese Katolik paling tidak dapat kita lihat dari 4 aspek. Aspek pertama, perubahan metode. Dewasa ini, Katolik telah turut menggunakan teknologi, termasuk media sosial dari berbagai platform, seperti internet, YouTube, TikTok, dan sebagainya, untuk menyebarkan ajaran Katolik. Hal ini dimaksudkan untuk menjangkau umat lebih banyak dan lebih cepat. Aspek kedua, penekanan pada materi yang lebih kontekstual. Katekese Katolik dewasa ini tidak lagi hanya menekankan aspek teologi, tetapi juga aspek sosial, politik, dan budaya. Hal ini dimaksudkan agar ajaran Katolik tetap relevan dengan kehidupan umat sehari-hari. Aspek ketiga, penekanan pada pengalaman iman. Katekese Katolik dewasa ini lebih menekankan pengalaman iman, bukan lagi hanya pengetahuan intelektual tentang ajaran gereja. Aspek keempat, penekanan peran umat. Katekese Katolik dewasa ini tidak lagi bersifat satu arah atau top-down, yakni katekese yang sangat menekankan peran hierarki yang sangat besar terhadap umat. Tetapi sudah bersifat dua arah yang menekankan peran umat yang lebih besar dalam proses pembelajaran untuk memperoleh pengalaman beriman yang aktual dan kontekstual. Pembaharuan ketiga, adaptasi terhadap zaman modern. Gereja Katolik juga terus beradaptasi dengan tantangan dan perubahan zaman modern, seperti perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Perubahan-perubahan ini telah menyebabkan adanya perubahan pola pikir dan gaya hidup di kalangan umat Katolik. Penerimaan terhadap ajaran gereja pun turut mengalami perubahan. Adaptasi tersebut juga bertujuan agar pengkomunikasian pesan iman Katolik kepada umat dapat berlangsung lebih efektif. Beberapa contoh adaptasi dengan zaman modern yang dilakukan oleh gereja Katolik antara lain adalah penggunaan media sosial dalam menyampaikan pesan iman, dialog antar agama dan antar iman untuk menggalang kesatuan paham dalam menghadapi persoalan dunia, dan peningkatan partisipasi gereja dalam menanggapi isu-isu sosial, budaya, politik, dan lingkungan hidup. Ensiklik Paus Fransiskus tentang pentingnya melestarikan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen Laudato Si adalah salah satu contoh penting bagaimana gereja Katolik berpartisipasi dalam merespons isu-isu sosial dan lingkungan hidup. Dalam ensiklik ini, Paus Fransiskus mengatakan bahwa bumi adalah rumah kita bersama. Dengan demikian, Paus Fransiskus mengajarkan agar umat gereja Katolik di seluruh dunia turut aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Selain itu, gereja Katolik juga mendorong para klerus dan umat untuk menggunakan teknologi seperti media sosial sebagai sarana pewartaan ajaran gereja. Akan tetapi perlu diperhatikan apa yang dikatakan Paus Fransiskus dalam penggunaan teknologi. Paus Fransiskus menegaskan bahwa teknologi adalah untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah. Bahkan dalam doanya yang terakhir sebelum meninggal, beliau menyerukan agar teknologi digunakan untuk kebaikan. Seperti sudah kita ketahui bersama, teknologi memiliki dua sisi mata uang, sisi positif dan sisi negatif. Oleh sebab itu, penggunaan teknologi terutama dalam penyebaran ajaran gereja harus searif mungkin, sehingga ajaran gereja tidak mengalami distorsi. Baiklah pemirsa, demikian diskusi kita kali ini. Silakan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya. Thank you very much for watching.